tajhizul mayyit. Arti tajhiz, mempersiapkan hal yang berkaitan dengan mayit, baik dari mandi, baik dari kafan, baik dari sholat, dan terakhir berkaitan dengan pengkuburan. Nah, masuk kita di dalam pembahasan wa aqallul kafani. Halaman berapa di sana tuh? 22. Lihat halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallul kafani, dan sekurang-kurang kafan itu satiru jami'il badan. Ini yang muktamadnya. Sekurang-kurang kafan itu adalah yang menutupi seluruh badan. Ya, menutupi seluruh. Nah, cuma nanti dilihat kondisi dari orang itu, ekonominya. Kalau memang udah benar-benar fakir, sudah di atas rata-rata miskinnya, sudah beli kafan aja nggak ada, nggak mampu, ya. Maka apa? Maka sekurang-kurangnya menutupi aurat di antara pusar dan lutut. Laki-laki, tapi kalau bagi perempuan seluruhnya. Ya, bagi perempuan itu seluruhnya. Kalau memang didapatkan, misal emang asalnya udah nggak ada kafan, tidak ada kafan, nggak ada kafan dia, ya udah mau kata apa? Ya udah sholatin. Misalnya ini daerah tempat dalam keadaan gimana begitu ya, musibah atau apapun didapatkan, udah nggak ada untuk nutupin aurat, udah nggak ada, ya kan? Misal begitu. Maka ya sudah, sholati dan dikuburkan. Nanti tiba-tiba ada dapat kafan selanjutnya, apakah kita wajib gali, bongkar? Haram dibongkar, nggak boleh. Udah dikuburkan, itu dikatakan sudah nutup, nggak perlu lagi digali. Paham tuh masalah? Iya. Jadi kalau sudah dikuburkan, sudah nggak perlu lagi. Sekalipun selanjutnya didapatkan kafannya 100 biji misalnya, itu nggak ada nilai. Udah nggak perlu digali lagi. Beda kalau nggak disolati, ya. Baru dikafanin langsung dikubur, nggak disolati. Nah itu nggak boleh, wajib itu digali. Ya. Jadi aqallul kafan satiru jamil badan. Wa thalathu lafaifa, dan 3 lembar kain kafan itu akmal, paling sempurna 3 lembar. Itu 3 lembar itu paling sempurna. Bagi siapa? Bagi laki. Jadi laki itu yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga tutup. Tuh, itu paling sempurna. Itu laki. Nah, kapan dikatakan 3 lembar itu? Liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi. Jadi dikatakan 3 lembar itu dengan 2 perkara. Pertama, bagi orang yang meninggalkan tirkah, warisan. Warisan yang ada sisa dari utangnya. Jadi dia sudah bayar utang, nah masih ada tuh uang. Masih ada uang. Udah dibayar utang semua nih si mayit, masih ada uang yang sekiranya bisa buat beli kafan. Satu kafan taruhlah harganya 150.000 kali 3 berapa?
450.000. Ah, ini masih ada uang 450.000 nih. Ya udah, maka tutupin 3 buat si mayit. Yang kedua, walam yusi bitarkiha, si mayit sendiri enggak mewasiatkan untuk tinggalkan tuh 3 lembar. Beda kalau dia bilang ngomong, nanti kalau aku mati, aku meninggal, satu lembar aja ya. Nanti selebihnya sisa uang buat yang lain. Misal begitu, diwasiatkan tuh. Nah, maka dipakai 1 lembar cukup. Tapi kalau tidak ada 2 ini, maka ditutup secara sempurna 3 lembar kafan. Itu buat laki. Kalau buat perempuan, pertama izar, sarung yang nutupi di antara pusar dan lutut. Kemudian komis, ya, tutupan juga. Ada tuh buat perempuan tutupan buat nutupin semua badannya seluruhnya. Ya, yang menyertakan seluruh jasadnya, menutupi jasadnya. Kemudian khimar, kerudung yang menutupi palanya, pundaknya dan dadanya. Selanjutnya baru lifafatin, 2 lipetan, ya, 2 bahan. Kalau perempuan agak ribet tuh, ya. Pertama izar, tutupin perut dan lutut. Yang kedua gomis, kayak pakaian, ya, tapi tipis. Orang yang mandiin mayit udah tahu tuh, yang begini-gini udah paham mereka. Udah selanjutnya baru pakai khimar, kerudung. Setelah kerudung, untuk nutupin apa? Pala. Nutupin pala, punuk, lehernya dan dada. Kemudian yang terakhir lifafatin, 2 bahan. Ditutup lagi, 2 bahan. Ini IG-nya nggak masuk nih. Berarti nggak live dong kalau IG. Nggak kelihatan. Nah itu ya. Nah itu berkaitan dengan kafan. Kemudian kafan kalau didapatkan ada yang baru, ada yang bisa dicuci. Yang dicuci. Misalnya kita dapatkan kafan yang baru, atau yang satu lagi bisa bisa sisa. Jangan beli. Beli buat orang hidup. Ya. Juga kan nanti bakal hancur. Kafan juga bakal hancur. Beda kalau memang di rumah sudah nggak ada kafan. Ya kan? Tapi kan ada orang-orang soleh tuh, ya Masya Allah kan, udah merasa jiwanya udah bakal deket, sakar disiapin kafan. Nah kita dapatkan seorang tua kita, kakek kita, nenek kita begitu, ya udah pas meninggalnya jangan beli yang baru, pakai yang ini. Misalnya kotor-kotor, cuci dulu, laundry dulu, lamaan laundry ya, cuci bentar. Pokoknya pakai yang dicuci ketimbang yang baru. Karena yang baru buat orang yang hidup aja, mendingan beli yang buat hidup. Bukan kafan buat orang hidup, bukan. Tuh uang bisa dibeli. Pakaian. Sedangkan nih kafan bakal hancur. Iya, itu dulu deh. Ada nawal. Setelah dikafankan, maka disolati. Solat ini ada hukumnya wajib bagi seorang muslim yang meninggal bukan syahid fil ma'rakah, di dalam medan pertempuran, lalu bukan sikit, jadi anak yang keluar bukan pada waktunya, ya, keguguran. Maka dalam hal ini, kalau sudah didapatkan orang muslim yang bukan syahid, maka hukumnya wajib bagi siapapun mensolati. Sekalipun kita dapatkan dia nggak sholat,
Oh, aneh nih di kampung ana ada si fulan nggak pernah sholat. Tapi kan ente nggak tahu. Ente yakin, ya? Mungkin bisa dikatakan sangkaan dia sholat di mana, di mana. Aneh nggak dapatkan dia Jumat, nggak dapatkan dia terawih, nggak dapatkan dia puasa, nggak dapatkan dia. Pokoknya selama dia tidak kita lihat terang-terangan musyrik, selama kita tidak melihat dia terang-terangan tidak dia menyembah selain Allah, maka kita hukumkan dia tabaan. Islamnya ngikut orang tuanya. Kita hukumkan dia muslim. Ya, kita hukumkan dia muslim. Maka wajib untuk kita kalau dia meninggal untuk sholati. Itu. Ya. Nah, ada hukumnya jadi haram. Kita sholati orang kafir. Orang kafir disolatin. Disolatin. Ada hukumnya menjadi khilaful aula. Arti khilaful aula lebih utama tinggalin. Apa? Mengulangi sholat jenazah. Pengulangan sholat jenazah. Bahkan kalau memang didapatkan keadaan yang memang apa? Keadaan yang full, penuh, dan kita berharap untuk mensolati. Karena memang ada riwayat athar menyatakan apa? Man shalla maghfurlah ghufiralah. Siapa orang yang mensolati orang yang diampuni Allah, niscaya orang tersebut dapat ampunan Allah. Kita mau sholatin dia, padahal dia udah sholatin. Nah, itu pengulangan sholat namanya. Iadah. Maka iadah tersebut khilaful aula. Arti khilaful aula lebih utama jangan kita sholat. Ya. Nah, kalau sholat alaih an yanwiya fi'la sholat alaih wal fardhi, karena dia berkaitan dengan fardu. Jadi syaratnya 3, qasdul fi'li wat ta'yin wal fardhi. Usolli ala hadhil janaza fardhu kifayatin. Ya, jawab usolli ala hadhil janaza fardhu kifayatin. Wa yu'ayyin, itu dia ta'yin. Jadi sholat fi'l shalah wal fardhi wa ta'yin wa yu'ayyin, dia menentukan. Wa yaqul Allahu akbar, jadi Allah arti ngomong usolli ala hadhil janah fardhu kifayatin. 3 cukup. Ya. Wa huwa qaimun in qadara. Iya, karena salatnya salat fardu. Kalau salat fardu syaratnya harus berdiri. Berbeda kalau sholat sunnah. Duduk pun tanpa udzur boleh, tapi rugi. Karena arti sunnah adalah kita kerjakan dapat pahala, kita tidak kerjakan rugi. Bukannya nggak dapat dosa, rugi. Iya dong. Shawab azim, ya kan? La yazal abdi yatagarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Kan gitu. Sayang kalau nggak kerjain sunnah. Nah, sholat jenazah begitu. Jadi sholat jenazah pertama niat ketika takbir. Kemudian harus berdiri. Nggak boleh melainkan orang yang nggak bisa berdiri. Seperti syarat yang ada di sholat fardu. Ntar balik lagi tuh jarul khilaf antara Ibnu Hajar dan Romli masalah kudroh. Kalau Imam Ibnu Hajar dikatakan duduk kalau didapatkan masyaqqah la tahtamil adah. Ya, suatu kesulitan yang sangat sulit, nggak mungkin bisa dilanjutkan berdiri. Tuh, Ibnu Hajar ngomong gitu. Kalau berdiri kayak urat apa itu? Kejepit ya? Sakit. Ya Allah, berdiri kelamaan sakit. Udah duduk.
Nah itu bobitnya Ibnu Hajar. Maka dikatakan ajis dia, lemah untuk berdiri. Tapi menurut Imam Romli, tudhibul khusyuk. Sekiranya kalau berdiri dia ngantuk, tidur dia ngorok, nggak boleh juga. Berdiri dia tidur, dia ngantuk, tapi duduk dia seger. Ya udah, berarti dengan berdiri itu hilangin khusyuk. Kalau dia duduk, dia tetap khusyuk, maka duduk. Itu dhabitnya Imam Rom dalam masalah ajis anil qiyam. Summa yaqra'ul Fatihah, rukun. Dalam sholat jenazah harus baca Fatihah. Summa yaqul Allahu Akbar, takbir keberapa? Kedua. Allahu Akbar. Arti ngomong usolli ala hadhil janazah. Baca Fatihah. Takbir kedua. Summa yaqul Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya selawat kepada Nabi. Ini yang telah kita bahas, masalah tentang sholat batra. Ya. Nah, maka afdalnya ditambah lagi dengan selawat kepada kepada keluarga Nabi. Allahumma shalli Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Udah, sekurang-kurang begitu. Lebih lama lagi boleh pakai salat Ibrahimiyah. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya. Summa yaqul Allahu Akbar, takbir keberapa itu? Ketiga. Doa. Allah maghfir lahu. Maka sayang yang begini, yang ngerjain sholat jenazah, apalagi dalam keadaan berjamaah, sayang kalau bukan anak dan keturunan. Sekalipun afdol kita ada ustadz di situ, ada orang-orang soleh, tapi afdol utama, ya, yang menjadi imam sholat jenazah adalah anaknya sendiri. Begitu telah banggaan orang tua. Di situ dibanggain orang tua di situ. Ketika didapatkan anaknya bisa mampu menjadi imam sholat jenazah, memimpin talqin di liang kuburnya, mengazankan juga ketika di akhir sebelum diuruk itu tanah, diazanin, itu kebanggaan orang tua itu. Jangan orang anak dikasih, si anak ada di situ kasih orang, pas lagi turun kasih orang, suruh azan nggak mau, nggak bisa. Itulah ruginya orang tua nggak ngedidik si anak urusan agama. Ketika seperti itu sudah ditinggalkan orang tua. Apa manfaat orang tua? Apa manfaat didikannya? Apa manfaat fasilitas hidupnya? Ujung-ujungnya ketika dia butuh kepada si anak, anak berpaling dari orang tua. Lantaran apa? Lantaran didikan sendiri dari orang tua. Iya, didikan orang tua yang tidak mengajarkan agama, maka mereka seperti itu. Nggak bisa tuh mimpin soal jenazah, nggak bisa mimpin doa, nggak bisa mimpin tahlil. Kan begitu. Nggak perlu semua jadi guru, nggak perlu semua jadi ustadz. Anaknya ada 11. Iya, cukup 1 yang jadi ustadz, 10 biar jadi WC semuanya, kamar mandi. Artinya dunia ujung-ujungnya kotoran. Tapi yang 1 nih, aneh inginkan 1 ini, aneh inginkan dia jadi orang, manfaat dunia dan akhiratnya. Begitu. Biar yang lainnya biar dunia, tapi yang 1 aneh mewakafkan pada Allah ini. Nah sekarang kan jarang yang begitu. Semuanya 1, 2, 3, 4, 5, semuanya bererot itu dia punya titel-titel yang ada. Insinyur, ya kan? Udah banyak semuanya. Arsitek, apa aja. Tapi untuk jadi guru agama nggak ada. Disayangkan. Ya. Kemudian, nah pada takbir selanjutnya, takbir berapa tadi? Ketiga, doa Allah maghfir lahu warham. Mudah apa mudah?
Begitu doang udah, takbir ketiga. Allah maghfir lahu warham. Kalau mayitnya laki, kalau mayitnya perempuan, Allah maghfir laha warhamha. Summa yaqul Allahu akbar, kemudian takbir ke 4. Ngapain? Salam. Salam udah. Mau baca doa di situ banyak. Allahumma la taftinna ajrahu, ya kan? Allahumma la taftinna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Terus baca doa. Itu gak apa-apa di situ. Tapi kalau enggak baca doa, cukup selesai takbir Allahu akbar, takbir keempat, tumakninah sedikit, salam. Ucapin assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tambah wabarakatuh. Maka kalau ditarim di Hadramut itu, mereka yang sholat ketika lagi salam jenazah, assalamualaikum warahmatullahi, baru kanan pelan wabarakatuh. Karena di situ ada jarul khilaf, ya kan? Ada berlangsung khilaf yang kuat antara Ibnu Hajar Romli, maka wabarakatuhnya sir, artinya pelan-pelan, nggak diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita kalau salam, kalau sholat nggak pakai wabarakatuh kan? Melainkan dalam sholat jenazah. Assalamualaikum ya. Wala budda fiha min syurutus sholati wa tarkil mubtilat. Dan harus di dalamnya dari kesempurnaan syarat-syarat sholat. Ngadep kiblat. Cuma jenazahnya di depan kita, bukan di belakang. Ini bedanya. Dalam sholat biasa ada jenazah. Kalau sholat biasa kan nggak ada jenazah. Tapi kalau sholat jenazah hadiroh, tuh ada sholat ghaibah, ada sholat ghaib, ada sholat hadir. Jenazah depan mata kita, maka kita sholat. Tapi kalau sholat ghaib gimana? Nah, jenazahnya lebih bukan di tempat kita. Ya, bukan di daerah tempat kita tinggal. Masafatul qasar. Lebih 3 marhalah. Misalnya jenazahnya di Bandung, jenazah di Tegal, jenazah, nah, iya kan? Di Bangka. Nah, kita sholatin di sini. Misalnya kalian nih dapat kabar nih, yang di Bangka, yang di luar kota dapat kabar bahwa paman kalian meninggal, kakek samping kalian meninggal, atau kakek atau siapa aja. Nah, dapat kabar, nggak bisa ke sana, betul kan? Ya udah, sholatin. Nah, gimana syarat sholatnya? Setelah mandi. Tuh, dalam masalah sholat gaib harus sholatnya setelah mandi. Dimandiin dulu, baru disolatin. Ya, dimandiin dulu, baru disolat. Dimandiin, udah dapat kabar, oh dimandiin, ya udah, sekarang kalian sholat sini. Jangan langsung dapat kabar, belum diapa-apain, baju belum dibuka, langsung sholat goib, salah. Setelah dimandikan, tanya kapan mandinya, jam 2 siang. Udah jam 2 tanya lagi, udah mandi belum? Udah, ya udah, kita sholat dulu. Ya. Wa qallu dafani, dan sekurang-kurang pengkuburan, hufratun, lobang. Nah, ini masalah sekurang-kurang kuburan tuh. Lubang taktumu raihatahu, yang menutupi baunya. Wa tahrisuhu minas siba, dan yang menjaga dia dari binatang buas. Binatang buas kan penciumannya kan tajam. Dia bisa cium tuh, taunya ada mayit, ada bangke, bisa digali sama dia, bisa dimakan. Jadi sekiranya ditakdirkan saja begitu. Mau semeter kah dari dasar permukaan ke bawah,
Semeter kah? Atau 70 cm, lihat aja pokoknya nanti. Lihat keadaannya. Itu sekurang-kurangnya. Tapi sunnahnya an yu'ammiqa, bahwa yang menggali itu mendalami. Menggalinya dalam. Qadra qamah, kadar orang berdiri, standar berdirinya orang. Ya, berdiri orang standarnya berapa? Kan beda-beda. Kalau kita di Indonesia ini standarnya orang 100 berapa? 160 tuh, dikatakan standar. Nggak tinggi, nggak pendek. 160. Oke, maul ya udah tingginya. Tuh. Ketika Maulana berdiri, udah dari kakinya itulah dasar. Kakinya itu dasar untuk menggali. Nah itu. Apakah cukup orang berdiri orang? Tidak, ditambah lagi. Wabastoh. Arti bastoh, dia bentangkan tangannya ke arah atas. Dengan dikepel. Nah, kepelan itulah dasar dari tanah atas permukaan. Berarti tambah 160, tambah aja ya, mungkin 30 cm. Ya kan? Mungkin 15 atau 20. Ya taruh 160 jadi 180 begitu. Ya, 160 berarti tambah 20, 180. Udah itu. Nah, selanjutnya kalau di situ tiba-tiba ada orang mau dikuburin atasnya. Itu bukan namanya ditindih, bukan. Kalau tindih itu nempel. Itu yang haram. Paham? Jadi ini orang laki ditindih atasnya. Itu yang haram. Tapi kalau sekarang enggak kan? Mungkin ada berapa senti atasnya dia. Nah itu hati-hati juga. Bisa 7 lapis. Ya langsung di atas permukaan. 7 lapis. Cukup 2 doang. Bisa sini bawah, atas. Ya, bawahnya dia. Ya kan? Apalagi daerah-daerah sekarang seperti Jakarta. Udah susah itu. Tanah udah per meter 100 juta. Jadi gimana? Udah. Ditindih. Tindihnya maksudnya bukan langsung nempel. Ada berapa yang dijedahkan tuh. Ya kan? Mungkin 50 cm 60 cm atasnya baru. Udah cukup 2 doang, jangan sampai 3, 4. Ntar akhirnya sampai permukaan. Ya kan? Dekat sama permukaan. Wa yajibu taujihuhu ilal kiblah, dan wajib mengarahkan mayit ke kiblat. Arti mengarahkan mayit ke kiblat dengan posisi apapun dia ke kiblat pokoknya. Mau palanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri, atau sebaliknya. Kakinya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri, palanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan. Tapi memang afdol sunnahnya di sebelah kanan. Ya, kayak besok nanti calon mayit siapa? Praktek? Lutfi tuh nanti ya. Baik dia palanya di sebelah kanan sana, ini kan kiblat sini. Baik kanan palanya atau kakinya sebelah kiri. Atau dibalik. Baik palanya di sebelah kiri, kakinya sebelah kanan. Tapi afdolnya tetap palanya di sebelah kanan, kakinya sebelah kiri. Misal kita dapat kabar udah dikuburin, sudah. Ya. Terus palanya di mana? Di sebelah kiri kiblat. Wah, ini harus digali. Enggak, udah sah sudah. Cukup. Dapatin syaratnya itu. Paham? Dapatin syarat. Syaratnya tetap ngadep kiblat dengan cara apapun. Sekalipun memang afdol sebelah kanan. Kalau ibtidaan permulaan jangan begitu. Afdol sebelah kanan. Dan posisi seperti orang nggak sejajar, agak dibengkokkan sedikit. Ya, seperti arah setelah mau berdiri
ke ruku, baru arah pengen ruku gitu. Jadi nggak langsung lurus, tapi agak sedikit munhani, ya, agak bengkok sedikit. Nah, ya itu nanti dipraktekkan semua. Kalau teori doang bakal hilang, kalau dipraktekin bakal langsung nempel, bisa kita pelajari dengan benar. Faslun wa tajibu zakah fil ibil wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.